Oke, Bung Ade silakan. Ya, terima kasih Bung Eman. Ini dari tadi kita bicara akhirnya melenceng ke pidana nih. Substansi yang ada sebenarnya kan tun. Jadi gini, saya akan menjelaskan ke Pak siapa? Lukas. Nggak usah. Terkait tunnya. Saya nggak perlu penjelasan Anda. Enggak. Saya mau menjelaskan ke Bapak tadi menjawab Pak Lukas betul, nggak usah dijelaskan, legal standingnya nggak ada dia. Terkait- Dia nggak punya legal standing, jelasin apa? Nggak usah lah. Oke, silakan. Nggak apa. Anda beropini aja, nggak usah. Begini. Jelaskan ke saya aja nggak apa. Ya, Biar saya akan jelaskan ke Bung Aiman karena Bung Ya, Aiman oke. yang mengundang saya. Legal standingnya lebih jelas, ya kan? Nah, jadi kalau berbicara tun, ya kan, itu kan sengketa administrasi, surat keputusan, kemudian pihaknya itu jelas bahwa perorangan perseroan itu untuk penggugatnya. Terus tergugatnya itu adalah pemerintah, badan publik. Ya kan? Nah, terkait persoalan Bon Jovi ini kan administrasinya adalah administrasi publik. Ya toh? Nah, itu dulu yang kita pahami. Terus kalau berbicara tun, karena saya banyak perkara di tun. Kalau berbicara tun itu non eksekutorial sifatnya. Jadi tidak bisa ada sanksi pidana di situ. Jadi kita jangan ngawur untuk memberikan opini publik di luar. Ini ngawur ini. Kalau kamu tahu tun, pasal yang ngawur. Sebentar. Saya akan jelaskan dulu kan, tunggu dulu saya Pasal ngomong dulu baru kau 51, bantah. 52, 53, 54. Kamu Itulah. nanti setelah saya ngomong baru kau ngomong. Ya, oke. Saya menghargai kau nggak menghargai kita juga. Mas Aiman, saya keberatan nih Saya lah. ada orang nggak punya legal standing marah-marahi orang yang punya legal standing ini Mana keberatan saya. ceritanya? Nggak, kita dengarkan. dengar dulu. Nanti bergantian. Dan nggak Oke. pernah baca ada itu. Udah pasal nggak, saya 51. nggak usah ngundang termul. Nanti saya berikan Ngundang kesempatan. termul tuh jadi ratingnya Iya. turun lagi, rakyat bersuara. Gitu 2 minggu yang loh. lalu tuh bagus. Kau dengar Rakyat dulu, bersuara Roy tanpa Suryo. termul. Ini termul itu percuma aja deh. Dengar Udah. dulu, Roy. Oke. Udah. Nanti Parah memang kalau termul tuh ya kayak nanti gini nih, dibalas, nanti kualitasnya. dijawab, Nanti dijawab atas dan argumentasinya. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Nah, itu non eksekutorial. Biasanya di bidang administrasi itu kalau di tun itu tidak ada semacam Ya, boleh. jadi di tun itu dia tidak Ini ada untuk ada eksekusi. aturannya gimana sih? Kenapa Nanti tidak apa, nanti? dieksekusi? Kenapa non eksekutorial? Karena itu surat-surat saja, Bung Aiman. PTUN non eksekutorial. Ya. Jadi nggak bisa Walau- dilaksanakan maksudnya. Ya, Itu karena ngawur. tidak ada badan eksekusinya. Nggak ada jurusita dan Nggak ada seterusnya misalnya gitu lah ya. jurusitanya. Oke. Nggak ada jurusitanya Nggak apa. gitu loh. Nanti kita dengarkan. Oke, silakan. Iya kan itu dulu. Jadi yang pertama. buat apa ada PTUN? Ini kan logika sederhana. Yang digugurkan adalah surat. Jelas ini. Surat. Tidak berlaku, katakanlah. Oke. Misalkan SKA itu tidak berlaku. Oke. Terus kemudian kalau KIP, kalau dikuatkan berarti itu berlaku. Kan Misalnya begitu. UGM dalam hal ini, misalnya UGM nih. Iya. UGM kan menolak ya. UGM menolak untuk memberikan. Iya. Tapi UGM dibatalkan oleh PTUN. Iya, Artinya tidak berlaku negasinya. iya, bisa saja dia memberikan atau tidak memberikan sesuai dengan putusan KIP. Iya toh? Gini, Kan yang saya misalnya UGM. Ya, kalau nih. UGM tidak Saya- memberikan saya- ada sanksi pidana Dan disebutkan 1 tahun atau putusannya. denda 5 juta. Bentar. Boleh sebutkan. Bacakan pasal 52. Saya ngelihat di sini tuh ingat saya ketika kasus Rasman dulu. Ini Badan ada aturannya. pasal Kalau ini memang 52. bener ada aturannya, baca Mas, baca. Ya, pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 52 ya. Itu undang-undang keterbukaan Badan informasi publik. Publik. Saya bicara tun. Dengerin Tun itu dulu menguatkan nak. undang-undang keterbukaan ini gimana? Badan sih? publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan Enggak. dan atau Jadi tidak gini, menerbitkan gini, Bang. informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Pasal 52. Oke. Sepakat. Undang-Undang 43 tahun Sepakat. 2009. Itu undang-undang KIP. KIP. Oke. KIP kan? KIP. Saya bicara tun. Tata Usaha Negara. Saya bicara tun. UGM Saya- maju ke tun itu dengan basis undang-undang KIP. Mengerti Bapak? Mengerti Bapak? Anda yang begini. Anda yang begini. Anda yang begini. Ya, jangan nantangin saya, Bung. Oke. Kalau saya menghargai Anda, saya makanya mau jelaskan. Baca. Tun itu tidak non eksekutorial putusannya.
Karena kenapa? Tidak ada jurusita, itu yang pertama. Yang kedua, yang digugurkan itu biasanya cuma administrasi atau surat menyurat. Sertifikat, kemudian surat keputusan, dan lain Maunya sebagainya. kamu. Itu adalah ranahnya Tun. Nah kemudian dia memperkuat, itu terserah dari undang-undang KIP-nya. Kalau memang ada di situ sanksi, bisa nggak dijalankan itu kepada UGM nantinya? Dia berikan kok, UGM memberikan kok. Kalau memang perintah aja. Dan perlu diingat bahwa putusan Tun ini belum final. Belum ingkrah. Masih ada PT-nya. Iya, PT masih Tun. bisa, kan masih bisa kasasi dia. Oh, langsung kasasi ya? Iya dong. Ya, itu kan masih saya bisa. tadi udah jelaskan. Iya, Memang Iya, setelah- makanya kita jangan buru-buru juga. Tapi ada ancaman terlalu di maju, undang-undang KIP. mengatakan Nanti bahwa kesana. ada eksekusi di dalam Oke. Tun, Oke, bisa sebentar. dihukum, kemudian pejabat UGM-nya akan dihukum. Itu tidak. Sebentar, Itu oke, menggunakan pasal apa? Itu Oke. undang-undang KIP. Dari mana Anda kemudian bisa mengatakan bahwa Tun tadi itu atas KIP tersebut? Ya kan memang Bon Jovi itu menggugat UGM tentang basisnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Jadi karena UGM menolak memberikan sejauh ini ya sampai menolak misalnya dengan banding. Nanti kalau putusan Mahkamah Agung juga menguatkan putusan Komisi Informasi. Oke. Nah kalau melawan itu, misalnya mencuekkan itu. Iya. Karena ada cerita beberapa kali terjadi itu akan bisa dipaksa melalui pengadilan negeri. Melalui? Melalui pengadilan. Berarti harus sidang lagi atau gimana? Ya bukan sidang, tapi Kan non-eksekutorial. memang pengalaman kami mengajukan surat ke pengadilan negeri untuk Bentar, memaksa. bentar. Makanya gini. Untuk memaksa. Misalnya di kasasi nanti menang lagi katakanlah gitu lah ya. Lalu kemudian pengadilan negeri yang melakukan eksekusi kan? Ya, kita Gimana meminta caranya? pengadilan negeri untuk Oh, hanya berupa surat putusan tadi. Ya. Oke, lalu nanti pengadilan negeri yang melakukan eksekusi. Silakan. Jadi gini, kalau di pengadilan negeri itu kan ranahnya berbeda lagi. Nggak bisa dari Tun nyebrang ke Nggak situ. bisa dong. Masa ranahnya Tun masuk ke peradilan umum? Ya, memang Ya itu kan? aturannya begitu. Dia nggak tahu aturannya kayaknya. justru saya nanya aturannya yang mana gitu loh. Yang menyatakan bahwa Tun ketika terjadi pemenangan bisa dieksekusi melalui peradilan umum. Jadi menurut Anda Tun itu hanya menyatakan asli, Bahwa tidak asli. putusan KIP itu berdasarkan surat nomor 3 dan lain-lain ya. Saya lihat ini nomor 3 tahun 2025 Ya. ini itu adalah tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Itu yang bisa dibuka ke publik. Kan itu persoalannya. Yang kemarin bahwa kemudian UGM keberatan, Ya. maka UGM menggugat itu. Kenapa? Dan ditolak. Dia melindungi KHS tadi. Oke. Kan begitu. Dan kemudian ditolak oleh Tun. Ditolak. Konsekuensinya adalah Konsekuensinya dia harus membuka kepada publik. siapa? UGM dong. Apa aja? Kalau ingkrah. Tunggu kasasi lagi Iya berarti. dong, Oke. itu dulu. Berarti ketika kasasi nanti misalnya katakanlah UGM kalah lagi, maka harus dibuka tuh KHS, legalisir. Ya apa yang semua. dimohonkan? Oke, apa yang yang tadi. dimohonkan di KIP? Oke. Apa yang dimohonkan Ya, di KIP? sebenarnya satu suara dong ini. Iya, tetapi yang tadi Saya saya mau nggak jawab. ngakuin ada ancaman pidana 1 tahun. Oh, ancaman pidananya. Ya Oke. itu KIP. Makanya saya bilang Oke, tadi. sekarang saya tanya lagi. Kalau seandainya nanti kasasi UGM kalah lagi, maka harus membuka kan UGM? Ya. Kalau UGM nggak mau buka juga ada konsekuensi nggak? Ya konsekuensinya kalau misalkan memang beliau ambil langkah hukum, apakah bisa undang-undang KIP itu menjerat orang yang tidak memberikan itu dari Dengan lembaga datang ke UGM? pengadilan negeri bawa putusannya, mintakan permohonan ke PN. Siapa yang mau dihukum di UGM? Tidak membuka itu. Misalkan siapa? Ya pengalaman kami di sidang dulu pemilu, sengketa pemilu, kami meminta beberapa dokumen terkait Sirekap waktu itu. Oke. Kalah terus kan KPU-nya dan endingnya memang harus dipaksa. Dan yang bisa memaksa itu pengadilan. Jadi kita cukup menyurati, kita tunjukkan putusan-putusan yang Bukan tadi pertanyaan ini. Kalau seandainya kemudian dipaksa dan kemudian diberlakukan pidana tadi berapa 1 tahun penjara ya? 1 tahun dan denda 5 atau denda, atau atau denda, ya? 5 juta rupiah tadi. Siapa yang bakal dihukum dari UGM? ya kemungkinan
tentu yang bertanggung jawab ya, entah rektor atau kalau rektor mengelak, ke kepala PPID-nya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi minimal. Oke, nanti bisa dimohonkan gitu ya. Oke, silakan, Bung Bona ada mau ucap. Mau jawab itu, PPID.